Halo teman-teman, balik lagi nih. Sekarang kita mau coba belajarin sama-sama mengenai teknik uji keterkaitan dalam pemeriksaan pajak. Nah, kalau kita tahu sebenarnya kan kalau dari sisi pemeriksaan pajak selalu mengenal ya ada yang namanya arus uang, arus barang, kemudian juga arus utang, ada arus piutang. Nah, itu adalah uji keterkaitan. Apa sih yang dimaksud dengan uji keterkaitan itu? Jadi, uji keterkaitan itu adalah seperti ini, adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Hasil pengujian keterkaitan tidak serta-merta merupakan koreksi atas pos yang diperiksa. Tetapi biasanya kalau dari sisi pemeriksa, ketika dia memeriksa dengan arus uang ataupun dengan arus kas dan sebagainya, bagi mereka itu adalah kebenaran. Dan ketika terdapat selisih dengan yang seharusnya, maka biasanya yang kita lah sebagai wajib pajak yang harus bisa membuktikan bahwa analisa itu ada kekeliruan, bukannya kekeliruan, minimal harus ada penjelasan bahwa ada nilai-nilai ataupun ada pos-pos lain yang belum masuk ataupun belum menjadi penyesuaian untuk hal itu. Nah, disinilah fungsi daripada kita sebagai wajib pajak, kita harus sudah mulai mengenal bahwa ketika mereka melakukan dengan uji seperti itu, berarti kita pun sudah harus melakukan uji dulu sebelum mereka melakukan. Sehingga ketika amit-amit ada pemeriksaan, artinya kita itu sudah siap dengan bantahan kita, dengan alasan-alasan, terus kemudian dengan penjelasan-penjelasan yang lebih baik karena posisinya kita sudah menyiapkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oke, uji keterkaitan tadi kita sudah lihat ya, sudah tahu bahwa meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain. Nah, singkat cerita, di dalam pengujian ini ada 4 ya. Jadi yang pertama arus barang, arus kas ataupun bank, kemudian ada juga terkait arus utang dan juga arus piutang. Nah, kemudian kita lihat ya, untuk pengujian arus barang, kemudian pengujian arus uang, ya, kemudian juga pengujian arus piutang, itu ditujukannya kemana sih? Jadi pikiran kita itu sudah harus berpikir bahwa 3 uji keterkaitan yang tadi aku sebutkan, berarti semuanya itu mau mendapatkan nilai penjualan menurut analisa yang digunakan di dalam sini. Jadi kalau arus kas sama, arus barang juga sama, arus piutang juga sama. Tapi kalau arus pembelian tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa pembeliannya sendiri itu sudah tercantum dengan benar. Kenapa kok pembelian menjadi ini juga ya, menjadi hal yang bisa diasumsikan oleh DJP itu ada wajib pajak yang mungkin saja bisa merendahkan ataupun meninggikan. Nah, kalau kita lihat di dalam SE 15 tahun 2018, nanti teman-teman baca ya. Dan di sini tuh bagus banget bahwa yang menjadi prioritas pemeriksaan itu apa sih? Nah, itu dijelaskan di sini. Terus apa sih yang bakalan dilakukan oleh wajib pajak menurut DJP gitu ya, dari sisi DJP apa sih yang menurut DJP wajib pajak itu akan lakukan apa? Misalnya penjualan off balance sheet, kemudian penjualan yang ditarik mundur, jadi masih dianggapnya berupa uang muka dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk yaitu untuk HPP yang direndahkan ataupun ditinggikan. Nah, fungsi daripada arus hutang itu ya tujuannya ya yang tadi gitu ya, untuk mendapatkan keyakinan bahwa pembeliannya benar gitu. Tapi sebenarnya arus barang juga bisa nggak dipakai? Bisa. Kalau kita sebagai wajib pajak tidak melakukan prosedur atas persediaan itu yang baik, maka ini bisa jadi kendala gitu. Kenapa? Karena barang yang dianggapnya masuk ke dalam persediaan tetapi ternyata tidak masuk ke persediaan, langsung digunakan saja dan itu habis. Nah, itu tidak boleh. Apalagi khususnya untuk persediaan yang sudah menjadi barang jadi, ketika ada pengeluaran maka secara kasarnya ya kita bilang bahwa kalau persediaan ini keluar berarti posisinya harus ada penjualan. Persediaan barang jadi maksud aku ya. Kalau ada keluar berarti posisinya harus ada penjualan. Nah, disinilah fungsinya kita harus bisa mengetahui ini yang dilakukan oleh DJP dengan arus-arus ini semua dan kita sudah harus mempersiapkan itu semua. Oke, nanti teman-teman baca ya untuk SE 15 tadi aku sebutkan kembali SE 15 tahun 2018. Nah, kalau untuk teknik pemeriksaannya ya teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, terus kemudian pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan ini semua ada di mana? Di SE 65 PJ 2013. Ya, dua-duanya tahun 2013, satu SE 15, yang satu SE 65. Nah,
Ketika kita tahu bahwa arus uang itu menjadi penting, ya kita masuk dulu ke arus uang deh ya. Nanti kita akan masuk ke arus barang. Arus uang itu menjadi penting. Sebenarnya cara menghitungnya itu sebenarnya simple, analisanya tuh simple. Kalau kita tujuannya adalah kita ingin mendapatkan berapa sih penerimaan kasnya. Nah, sebenarnya sistemnya itu sederhana. Kan kita juga sudah tahu ya. Ketika saldo awal kas ya, di sini nih, yang sini yang aku bahas dulu. Ketika ada saldo awal kas, kemudian ditambah dengan pemasukan, dikurangkan dengan pengeluaran, maka secara otomatis itu akan menjabat saldo akhir kas. Kalau sekarang aku tanya, aku pengen dapetin nih, ya pemasukannya berapa? Ya kita tinggal balikin gitu ya, tinggal kita balik aja. Jadi saldo akhir kas ditambah pengeluaran dikurangin dengan saldo awal kas, ya. Jadi akhirnya langsung otomatis kita dapat gitu. Atau katanya dikatakan juga di sini adalah bisa juga dengan jumlahin seluruh kredit ya, ini debit kalau sudah ada di dalam pembukuan, tapi kalau di dalam rekening koran berarti ada seluruh di kredit. Nah, walaupun dikatakan bahwa tidak serta-merta bahwa itu semua menjadi omset, tetapi biasanya dari sisi pemeriksa, ya dia dapatkan ini ya tinggal dikasih ke wajib pajaknya. Nah, wajib pajaklah yang harus membuktikan bahwa, oh ini ada transfer antar kas ke bank, terus ada juga mungkin pinjaman, terus kemudian juga mungkin ada pendapatan bunga. Nah, ini semua yang harus bisa kita pisahkan. Makanya tadi balik lagi, ya kita sudah harus siapkan ini semua dulu. Nah, tujuannya gimana sih? Kenapa untuk dapetin ini? Ya tujuannya apa yang ininya? Yaitu kita untuk dari sisi pemeriksa akan mendapatkan kesimpulan bahwa pendapatannya yaitu sejumlah 75. Jadi kalau ada saldo awal kasnya 50, debitnya 75, kreditnya 25, ya pasti saldo akhir kasnya kan langsung 100. Nah, ya kita tinggal ngebalikin gitu ya. Nah, ini pendapatannya berapa? Kalau asumsinya, kalau ini awal contohnya nih. Nah, sekarang dari sisi pemeriksa nggak tahu nih sebenarnya pendapatannya benar nggak. Nah, dia caranya gimana? Ya udah saldo akhir kas dia dapat, dikurangkan dengan saldo awal kas, ditambah dengan pengeluaran. Jadi udah selesai, dia bisa langsung dapetin angka itu gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk pengujian arus barang gimana? Nah, balik lagi, ini yang paling penting. Kalau arus barang, kita akan melihatnya ini unit ya. Nanti dari unit itu akan dikalikan dengan harga. Ini aku contohkan aja misalnya digunakannya itu untuk yang namanya untuk persediaan barang jadi yang akan dijual keluar. Kalau kita lihat dia misalnya contoh saldo awal barangnya 75. Terus kemudian baik itu ada pembeli ataupun itu produksi dapatlah 100. Kemudian ada saldo akhir barang 50 nih. Artinya ketika dilakukan seperti itu, langsung nih didapatkan kesimpulan berarti yang keluar itu sebesar berapa? Sebesar 125. Kalau satu barangnya itu dihargain 1000, maka secara otomatis dia dapat nih langsung nih penjualannya sebesar berapa? 125.000 gitu. Sesimpel itu gitu. Artinya kalau nilai penjualannya di bawah ini, ya itu harus dibuktikan. Kenapa? Oh ada uang muka misalnya ya. Tapi kalau uang muka kenapa? Pembeli unitnya kok sudah keluar. Nah itu menjadi masalah. Makanya kita harus bisa buktiin. Oh nggak bisa dong posisinya. Harganya nggak bisa ditentukan langsung satu harga. Misalnya seperti itu. Nah ketika kalian melakukan rata-rata, berarti posisinya nilai itu harus kurang lebih masuk ke angka yang sudah dia lakukan analisa di sininya. Gitu ya. Jadi jangan sampai ternyata sudah dilakukan rata-rata dan sebagainya, nilainya masih belum masuk. Lalu kalau belum masuk gimana? Ya kita harus cari lagi penyebabnya yang belum masuk itu kenapa. Kemudian kita juga harus melihat juga ke dalam diri perusahaan kita sendiri bahwa sebenarnya nih unit yang kita ada ini sudah taat prosedur belum? SOP-nya sudah jalan belum? Ketika ada unit maka masuk dulu ke gudang, dari gudang kemudian dijual. Kalau ada pinjaman-pinjaman, kemudian juga ada persediaan-persediaan yang digunakan sendiri, kemudian ada sampel juga. Nah, itu harus dibuktikan ya. Ingat ya, tapi yang balik lagi sampel dan sebagainya semuanya harus dibentuk faktur pajak sekarang, gitu ya. Nah, kemudian balik lagi sekarang. Kalau tadi kita sudah dapat untuk pengujian arus uang, kemudian kita dapat pengujian arus barang. Nah, sekarang kita harus pahamin juga pengujian arus piutang. Sebenarnya caranya sama gitu ya, sama. Kalau kita ingat bahwa saldo awal piutang ditambah dengan yang ini ya, aku bahas yang ini, tambah dengan penjualan kredit dikurangin dengan pelunasan, maka secara otomatis dapat nih saldo akhir piutang. Formulanya itu sebenarnya ini. Sekarang kalau aku tanya sekarang, berapa sih penjualan kredit? Nah ini nih yang di sininya, misalnya aku nggak bisa dapat kepastian nih penjualan kreditnya berapa gitu ya. Berarti secara otomatis penjualan kredit ini ya kita akan lakukan dengan cara apa ya? Dengan cara begini. Kita tinggal mainin rumus matematika aja ya, rumus matematika yang sederhana banget. Penjualan kredit sama dengan saldo akhir piutang
dikurang dengan saldo awal piutang, ditambah dengan pelunasan piutang. Nah, simpelnya ketika kita lakukan seperti itu, ya, kalau di dalam SE-nya sih ini jelasnya seperti ini. Tetapi kita harus tahu sebenarnya konsepnya dulu, ya. Karena ketika nanti sudah didapetin nih penjualan kredit, kalau menurut DJP, oke, penjualan kredit nilainya sekian. Nah, kita harus bisa buktikan kalau kita sudah tahu bahwa formulanya seperti itu, berarti kita harus berpikir, ada nggak bahwa misalnya contoh pelunasan-pelunasan piutang yang sebenarnya non kas, ya, bisa bisa misalnya swap dan sebagainya, ya. Nah, hal-hal itulah yang harus bisa dibuktikan kepada pemeriksa pajak untuk menyatakan bahwa analisanya benar sekian, tetapi ada penyesuaian-penyesuaian di bawahnya. Nah, penyesuaiannya ini apa aja, maka harus disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, gitu ya, yang terkait dengan piutang usaha tersebut, gitu. Nah, kalau pengujian arus hutang gimana? Pengujian arus hutang tujuannya adalah ingin mendapatkan keyakinan bahwa nilai yang dicantumkan di dalam pembelian itu sudah benar. Kalau kita lihat di sini, jadi ini kita mau mencari sebenarnya nilai pembeliannya. Oke, kalau kita dapat nilai pembelian, kalau kita ngeliatin gini kan kita ngapalin kan susah juga ya. Sebenarnya sama aja. Ya kalau kita sudah tahu saldo awal hutang ditambah pembelian, kemudian dikurangi pelunasan, maka secara otomatis dapat saldo akhir dong. Nah, ketika kita balikin sebenarnya pembelian kreditnya berapa, maka secara otomatis ya kita akan dapetin saldo akhir hutang dikurangi dengan saldo awal hutang ditambah dengan pelunasan hutang. Maka akhirnya dapat tuh pembelian kreditnya berapa. Balik lagi, tetapi kalau di SE-nya ini panjang ya, bentuknya seperti ini. Jadi saldo akhir hutang usaha ditambah dengan pembelian tunai, ditambah kembali dengan pelunasan hutang usaha, dikurangkan dengan saldo awal hutang usaha, maka dapatlah pembeliannya. Ya intinya adalah ketika kita tahu, ya kita tahu bahwa posisinya, rumusnya, formulanya seperti ini, maka kita mau dibolak-balik pun itu akan menjadi simple. Intinya sebenarnya di dalam SE65 ini kita dapatkan suatu metode transaksi, metode apa ya? Metode pemeriksaan yang bisa dibilang cukup powerful. Kenapa powerful? Karena inilah yang digunakan oleh salah satunya ya, ini bukan semuanya, tapi ini adalah salah satu yang digunakan oleh DJP untuk melakukan analisa terhadap perusahaan kita gitu ya. Apakah perusahaan ini secara telah melakukan pembukuan dengan baik ataupun tidak. Intinya gitu. Oke, teman-teman itu aja. Semoga informasi ini berguna. Kalau nanti ada saran mau untuk kita bahas apa lagi, coba tulis di komen. Dan kalau kalian merasa ini berguna, semoga kalian bisa subscribe channel saya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.